Hai semuanya, kembali lagi bersama Story Movie. Kali ini kita akan membahas alur cerita film It's Okay Not to Be Okay episode 13. Episode 13 diawali saat Gang Tai cemas tentang surat yang mengancam dirinya dan juga kakaknya. Saat ini Gang Tai menyadari bahwa ibu Komonyong terlibat dalam kematian ibunya. Namun Gang Tai tak ingin Komonyong tahu dan merasa bersalah. Sebelum photoshoot keluarga, Gang Tai menemukan boneka Mang Tai, boneka yang bisa mengusir mimpi jahat. Komonyong meminjamkan Mang Tai kepadanya. Gang Tai akhirnya datang ke studio foto. Komonyong dan Sang Tai sangat senang saat Gang Tai muncul di studio. Di sisi lain, Lee Sang-in kembali dari sandiwaranya yang melakukan kencan buta. Namun Nam Juri bertingkah seolah-olah tak peduli. Pada akhirnya, Lee Sang-in mengaku tidak melakukan kencan buta. Lee Sang-in berkata pada Nam Jori tipe wanita idamannya seperti yang dibocorkan ibu Nam Jori. Namun Lee Sang-in tak menjelaskannya dengan baik. Di sisi lain, Gang Tai menyatakan ia sudah lelah melindungi orang lain. Gang Tai ingin berhenti menganggap melindungi orang lain sebagai suatu pekerjaan. Justru ia ingin menganggap itu sebagai suatu tujuan hidup. Komonyong termasuk dalam orang-orang yang akan dilindungi Gang Tai. Saat sampai di rumah, Gang Tai bertanya kepada Komonyong apakah ia mau ikut jika Gang Tai dan Sang Tai harus pindah. Komonyong berkata jika itu gara-gara kupu-kupu, Komonyong akan membunuh kupu-kupu itu. Gang Tai lalu menyuruh Komonyong berjanji untuk membunuh kupu-kupu itu jika suatu saat ia sungguh muncul. Setelah itu, Sang Tai melihat wajah Gang Tai yang memerah. Sang Tai kemudian bertanya apakah Gang Tai dan Komonyong berciuman. Sang Tai berkata ciuman lebih baik daripada bertengkar. Keesokan harinya, Gang Tai menunjukkan catatan misterius yang ia dapat kepada direktur. Direktur berkata jangan percaya siapapun di rumah sakit. Setelah itu Gang Tai menemui Sang Tai dan menyuruhnya untuk tetap standby pada HP-nya. Tapi Sang Tai berkata ia bukan anak kecil lagi. Ia bahkan belajar menggambar kupu-kupu. Gang Tai juga menyuruh Komonyong untuk selalu mengunci pintu. Gang Tai makin mengkhawatirkan mereka berdua karena merasa si pembunuh telah kembali. Sedangkan di sisi lain, kesehatan ayah Komonyong menurun hingga harus dipindahkan ke ruang khusus. Di hari berikutnya, Komonyong dan Sang Tai mulai bekerja untuk buku baru mereka. Komonyong berkata pada Sang Tai, ia tak suka ilustrasi karakter yang dibuat Sang Tai karena karakter itu tidak memiliki ekspresi. Ia meminta Sang Tai untuk menggambar lagi. Sang Tai kesulitan karena ia tidak bisa menggambar ekspresi, namun ia mau belajar terus-menerus untuk menggambar ekspresi. Saat pulang bekerja, Sang Tai memberitahu Komonyong kondisi ayahnya yang mulai memburuk. Ia berkata Komonyong mungkin tidak akan bisa melihat ayahnya lagi. Namun, sekali lagi, Komonyong menekankan bahwa ia sudah mengubur dalam-dalam masa lalunya. Di sisi lain, pasien bernama Yo Son-hee bertingkah aneh dan tak mau meninggalkan tempat tidurnya. Ia memiliki kepribadian ganda karena kekerasan yang dialami saat masih kecil. Kepribadian itu muncul sebagai mekanisme pertahanan diri. Ayah Yo Son-hee muncul ke rumah sakit, meminta anaknya melakukan transplantasi hati untuknya. Padahal sang ayah selama ini tidak pernah peduli saat anaknya disiksa oleh istri keduanya. Direktur marah atas tingkah egois sang ayah dan menyuruhnya meminta maaf dan berlutut pada putrinya. Scene berpindah kepada Ko Dae-hwan yang mengakui telah membunuh istrinya kepada kepala perawat. Ia membunuh sang istri setelah ia mengetahui istrinya membunuh orang lain. Ibu Gang Tai rupanya bekerja sebagai asisten rumah tangga di rumah Komonyong. Ko Dae-hwan percaya istrinya telah membunuh ART itu. Ia jadi khawatir putrinya Komonyong akan tumbuh menjadi seperti ibunya. Saat ibu Komonyong tertawa ketika ditanya telah membunuh seseorang, Ko Dae-hwan geram dan mendorong istrinya jatuh dari tangga. Kepala perawat Pak mendengarkan semua cerita itu. Gang Tai kemudian ikut masuk ke ruang isolasi mendengar cerita Ko Dae-hwan. Ko Dae-hwan berkata Komonyong masih kecil saat ibunya membunuh orang dan ayahnya membunuh ibunya. Komonyong menyaksikan semuanya. Ko Dae-hwan membuang istrinya ke danau. Tak lama setelah Ko Dae-hwan menceritakan semuanya, ia meninggal dunia. Setelah itu Komonyong mengunjungi pemakaman ayahnya dan tampak sedih. Tapi ia menyangkal sedang bersedih. Sang Tai berkata tak usah malu menunjukkan perasaannya. Komonyong kemudian teringat saat ayahnya membacakan buku cerita untuknya. Sesampainya di rumah, Komonyong berkata ia berniat menjual rumahnya dan memulai hidup baru. Gang Tai setuju dan menyatakan keinginannya untuk bersekolah.
Komonyong menyarankan ikut sekolah online saja karena tak mau Gangtai dikelilingi banyak wanita. Keesokan harinya, Sangtai melihat ada kupu-kupu besar di lukisan muralnya. Sangtai mulai panik dan menyebut kupu-kupu itulah yang membunuh ibunya. Tiba-tiba Komonyong menyadari ibunya lah yang membunuh ibu Sangtai. Komonyong sangat mengenali kupu-kupu itu. Ia pun lari meninggalkan rumah sakit dan Gangtai mengejarnya. Komonyong menangis dan berharap Gangtai berkata bahwa ibunya telah membunuh tidaklah benar. Adegan terakhir dari episode ini memperlihatkan kepala perawat Park mengenakan bros kupu-kupu yang sama dengan yang dipakai ibu Komonyong.